semua sekolah yang nantinya akan menerapkan kurikulum Merdeka akan mempelajari lebih detail dari platform Merdeka Mengajar. Oleh sebab itu, sudah jauh-jauh hari kita telah membuka dan mempelajari sedikit demi sedikit materi-materi yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar atau yang biasa disingkat dengan PMM. Sebab disitulah banyak referensi materi-materi yang nantinya Bapak Ibu akan ambil dan akan menjelaskan kepada siswa. Tetapi lebih daripada itu juga praktik baik akan tetap dilaksanakan oleh Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Ada 3 hal penting yang nantinya Bapak Ibu akan melakukan pada beberapa hari ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu akan melakukan praktik baik pada saat Bapak Ibu akan mengajar. Yang kedua, Bapak Ibu siapkan asesmen diagnostik dan asesmen non-diagnostik. Yang ketiga, Bapak Ibu akan siapkan video pembelajaran project. Sebelum semua ini akan Bapak Ibu lakukan, tentunya ada dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Contoh, untuk praktek baik di dalam kelas, tentunya Bapak Ibu akan mencari konten atau materi awal yang nantinya akan disampaikan dalam pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Contoh, untuk kelas 1, Pak Yakob akan memilih materi awal pada saat pembelajaran di kelas 1. Apa materinya, apa kontennya, itu yang nantinya akan dibuat dalam sebuah video. Lalu kita akan masukkan ke dalam Google Drive. Untuk linknya nantinya Pak Cek akan ajarkan untuk kami bagaimana video ini kalau sudah siap terus kami buat dia di dalam linknya atau Google Drive-nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan kelas 4, sudah seharusnya Bapak Ibu akan membuat 3 hal ini. Bapak Ibu ya. Yang pertama, praktik baiknya. Untuk sementara Pak Zul sudah menyiapkan salah satu materi yang nanti beliau akan buat dalam praktek baik khusus untuk olahraga kelas 4. Berarti nanti Pak Yakobnya di kelas 1. Ya. Ibu Titi praktek baiknya di kelas berapa Ibu? Ambil yang tahun kemarin dulu ya, yang Ibu di kelas 1 ya, untuk agama Islam. Materi awalnya yang diambil. Kemudian teman-teman guru kelas silahkan memilih mata pelajaran apa yang nantinya akan diambil sebagai praktek baik. Dan sebaiknya materi yang nanti akan disampaikan kepada siswa dalam bentuk praktek baik adalah materi awal di tahun ajaran, baik itu semester 1 maupun semester 2. Untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, kita akan lihat dan kita akan pelajari apa yang akan Bapak Ibu pahami tentang materi yang nantinya Bapak Ibu dapat hari ini. Yang pertama tentang tujuan daripada asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ini ada 3 yang harus Bapak Ibu pahami. Sebenarnya ini juga sudah diberikan oleh Ibu Maria pada beberapa waktu yang lalu. Tapi ini hanya sebagai gambaran umum saja untuk mengingat kembali apa yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan. Bapak Ibu, ini tujuan asesmen diagnostik. Ini yang non-kognitif. Non-kognitif itu nanti Bapak Ibu buat seperti apa? Ya. Yang pertama Bapak Ibu akan mengetahui dulu kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Itu yang kemarin dalam beberapa pertanyaan yang harus muncul pada asesmen ini. Tanya tentang emosi anak, ada anak di rumah dan lain-lain ya. Ini yang harus Bapak Ibu tanyakan. Setelah Bapak Ibu menanyakan tentang hal-hal ini pada siswa yang termasuk dalam non-kognitif, maka Bapak Ibu akan masuk dengan materi kognitif. Materi kognitif itu adalah materi yang nantinya Bapak Ibu akan ajarkan. Bapak Ibu akan ajarkan. Yang pertama, lihat dulu Bapak Ibu CP-nya ada atau tidak. Jangan sampai tidak ada CP, Bapak Ibu ambil yang CP itu. Oleh sebab itu, pada MA atau modul ajar, itu kan sudah ada Bapak Ibu ya. Kita mengidentifikasi dulu capaian kompetensi siswa. Selesai itu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial, tambah kepada siswa kompetensinya di bawah rata-rata. Ini anak-anak nantinya Bapak Ibu akan memilah mereka
dalam kemampuan yang berbeda. Setelah anak punya kemampuan itu dipilah, ada anak yang sangat lincah, sangat pandai, tapi juga ada anak yang rata-rata, tapi juga ada anak-anak yang rendah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Apa yang nanti Bapak Ibu akan ajarkan, terutama harus melakukan ini dulu, asesmen Bapak Ibu. Ya, harus melakukan asesmen dulu. Saya tahu Bapak Ibu sudah ada punya kelompok-kelompok. Ini berbeda, itu ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat sama-sama apa yang akan kita pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu selama ini mungkin kita menyamakan satu siswa itu sama dengan siswa yang lain, sehingga materi yang diberikan itu sama kepada anak-anak yang mengalami perubahan keterlambatan untuk menerima materi. Si A dengan si B, Bapak Ibu, tidak bisa untuk kita samakan. Sebab tadi dasarnya adalah mereka punya kemampuannya berbeda. Materi tetap kami berikan, tapi kalau anak yang memang betul-betul ada punya kekurangan di dalam kelas, maka anak itu tetap akan menerima materi tersebut, tapi pendekatan dan tekniknya yang berbeda. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu temukan ada anak-anak yang seperti itu, minimalnya Bapak Ibu akan membedakan dia. Di saat dia memberikan materi, Bapak Ibu memberikan materi kepada semua siswa, tapi kalau temuannya adalah salah satu anak yang tidak bisa atau dua anak yang tidak bisa, maka harus ada pendekatan khusus atau pendekatan personil kepada yang bersangkutan. Tidak boleh menyamakan anak itu semua sama. Bisa Bapak Ibu ya? Karena mungkin salah satu yang menjadi persoalannya adalah mungkin anak itu dia punya IQ-nya rendah, sehingga daya tangkapnya juga akan berbeda dengan anak yang punya IQ-nya tinggi dan lain-lain sebagainya. Tahu apa yang ada pada anak tersebut. Berbicara dengan guru atau murid sebelumnya. Kalau dia di kelas 2, berarti bicara dengan guru yang di kelas 1. Atau dengan teman sebaya yang ada di kelas 1 anak itu. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal yang tadi Bapak Ibu. Mengawali pembelajaran, tanyakan dulu dia punya pemahamannya sudah sampai sejauh mana. Membaca raportnya, minta guru di kelas bawah, apakah anak ini punya materinya pada bagian ini sudah baik, atau CP-nya sudah baik atau belum? Kalau belum, silakan untuk diperbaiki. Kemudian mereview menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Itu nanti Bapak Ibu akan pelajari lebih dalam lagi. Lingkungan belajar yang mengundang Bapak Ibu. Lihat di sini, apakah apa saja yang dapat dilakukan agar kita dapat mengundang murid untuk belajar. Ya Bapak Ibu, ini 3 harus yang kita harus pahami Bapak Ibu. Apa saja yang dapat kita diferensiasi, ya, diferensiasi. Yang pertama konten. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu punya konten, semua sudah ada. Konten itu materi. Setelah materi itu, yang nantinya akan mengundang ada di dalam proses, dia harus praktek misalkan. Silakan Bapak Ibu melakukannya, dan setelah itu produknya atau praktek baik, materinya dan lain-lain sebagainya itu nanti tercover di Ibu Titi. Ya, ada tercover di Ibu Titi. Ibu Titi bikin identifikasi, menyusun semua teman-teman guru yang menerapkan kurikulum Merdeka. Lalu kita akan saling memberikan masukan. Ini video ini apa yang masih kurang, ini apa yang masih kurang. Begitu ya Ibu Titi? Ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mari. Saya dibantu, ada yang membantu. Iya, tetap ada yang membantu Ibu. Ibu tidak berjalan sendirian karena Ibu punya tim. 1 kelas 2 kelas 3 itu boleh langsung dilaksanakan asesmen di situ. Tapi bisa juga dilaksanakan secara berkala. Misalkan dia mau pindah ke materi berikutnya, silakan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan asesmen. Misalkan Ibu mau ajarkan tentang apa nih? Pancasila contohnya. Iya, Pancasila. Artinya mau tanyakan dulu materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya dan materi yang nanti akan Bapak Ibu ajarkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau menggunakan asesmennya untuk setiap muatan dan untuk awal pergantian TP-nya. Bisa. Tapi tadi catatannya dibilang secara berkala, mungkin 2 bulan sekali
atau 1 bulan sekali, terserah Bapak Ibu. Nah Ya. sekarang Pak, format asesmennya itu Oh iya, asesmen nggak nanti ada akan kan, dikirim, toh? nanti akan dikirim oleh Ibu Titi. Ibu Titi, kita punya asesmen yang kemarin Ibu Maria, masih ada formatnya? Ya, Ada?